Okay, good morning student. Here is Miss Vita, and Miss Vita will explain to you about explanation exercise that already Miss Vita give to you, and please listen and watching carefully what Miss Vita explains, so the video can be used for you study at your home. Start now from number 1. Okay, Miss Vita will use bahasa because this is mathematical lesson. Okay, number 1. Ada 4/3 dikali 1/3. Jika kalian menemukan soal seperti ini, tinggal kalikan pembilang dengan pembilang, lalu penyebut dengan penyebut ya. Maka seperti ini, 4 dikali 1, lalu 3 dikalikan dengan 3 sama dengan 4/9, seperti ini. Nah, ini adalah jawabannya. Lalu yang kedua, jika kalian menemukan soal seperti ini, yaitu ada pecahan campuran, maka yang pertama kali kita harus rubah pecahan campurannya terlebih dahulu ya. Caranya ini, 3 dikali 3, tulis ini, lalu ditambah 2/3, maka sama dengan 9 ditambah 2 itu 11/3 ya. Lalu setelah itu setelah kita rubah, kita tulis ulang, dikalikan dengan 5. Nah, untuk seperti ini ada bilangan cacah ya, berarti kita kalikan saja 11 dikalikan dengan 5/3, jadi sama dengan 55/3. Nah, lihat 55/3. Nah, ini 55 adalah pembilang, yang mana pembilang itu lebih besar daripada penyebutnya. Maka kita harus rubah terlebih dahulu ya menjadi pecahan campuran dengan cara membaginya. 55 dibagi dengan 3. 5 dibagi dengan 3 itu dapat 1 perkalian 1. 1 dikali 3, tulis lagi di sini 3, lalu kita kurangkan 5 dengan 3 yaitu 2, lalu kita turunkan 5-nya, ada dapat 25, lalu 25 dibagi dengan 3, itu yang mendekati adalah perkalian dengan 8, hasilnya 24 ya, karena 8 dikali 3 itu 24, kita tulis ulang di bawah 25, lalu kita kurangkan, dapat sisa 1. Nah, ini akan menjadi pembilang, lalu 18 akan menjadi penyebut, bukan penyebut, yaitu angka depan. Akan menjadi angka depan. Lalu 3 ini akan menjadi tetap penyebut. Baik, berarti bisa Miss Vita tulis seperti ini ya, 18 1/3. Nah, ini adalah jawabannya. Lalu kita lihat nomor 3. Bagaimana untuk menyelesaikan soal seperti ini, yaitu perkalian antara dua pecahan campuran. Sama seperti sebelumnya, maka kita harus rubah terlebih dahulu pecahan campurannya ke dalam pecahan biasa ya. Caranya sama, 3 dikali 5, lalu ditambah 4 sama pernya per 5. 3 dikali 5, 15. 15 ditambah 4 ialah 19, maka 19/5. Lalu yang 2, 1/2. Sama 2 dikali 2, lalu nanti hasilnya ditambah 1/2 sama dengan 2 dikali 2 4, 4 ditambah 1 5, maka 5/2. Lalu kita tulis ulang ya, ini sama ini kita tulis ulang di sini, 19/5 dikali dengan 5/2, kita kalikan 19 dikalikan dengan 5, lalu 5 dikalikan dengan 2. 19 dikalikan dengan 5 itu, baik, Miss Vita akan
Cari di sini 19 dikalikan dengan 5, 5 dikalikan 9, 45, tulis di sini 5, simpan di sini 4, 5 dikali 1, 5, lalu 5 dijumlahkan dengan simpanan kita yaitu 4, 5 ditambah 4, 9. Maka 19 dikali 5 adalah 95 per 10. Nah, ini 95 per 10 itu berarti sama saja 9,5 ya Kak. Lalu setelah itu nomor 4, atau jika 95 berarti pecahannya 91 per 2. Lalu lihat nomor 4. Baik, sekarang kita lihat nomor 4 sama seperti nomor 3 caranya. Berarti yang harus kita rubah ini pecahan campurannya ya Kak. Kita rubah ke dalam pecahan biasa. 2 dikalikan dengan 7, lalu ditambah dengan 3 ya. Per 7 sama dengan 2 dikali 7, 14. 14 ditambah 3 yaitu 17 per 7. Lalu 42 per 4. Sama dengan 4 dikalikan dengan 4. Lalu ditambah dengan 2. Per 4. 4 dikalikan dengan 4, 16. 16 ditambah 2 yaitu 18 per 4. Nah, ingat, ini masih bisa disederhanakan nih, berarti sama-sama dibagi dengan 2. Biar nanti ketika kalian mengalihkan itu lebih mudah ya, jadi tidak perkalian angka yang besar, maka dia menjadi 9 per 2. Nah, baru angka-angka ini, pecahan ini kita tulis kembali di bawah. 17 per 7 dikalikan dengan 9 per 2 sama dengan 17 dikalikan dengan 9, 9 dikali 7, 63, tulis 3, simpan 6, 9 dikali 1, 9, 9 ditambah 6, 15, maka 17 dikali 9 ialah 153 per 7 dikali 2 yaitu 14. Hasilnya 153 per 14. Lalu dilihat ini 153 per 14 ini 153 yaitu pembilangnya dia lebih besar daripada penyebutnya, maka kita harus rubah ya Kak. Kita harus rubah ke dalam pecahan campuran dengan cara membaginya. 153 dibagi 14 bisa dapat 10, karena perkalian 10 dengan 14 itu 140, lalu sisanya 13, maka ini akan menjadi apa? Angka depan, ya betul. Lalu 13 akan menjadi pembilang, lalu 14 akan menjadi penyebut. Baik, berarti di sini bisa Miss kita tulis ya, 10, 13 per 14. Oke, ini adalah jawabannya. Oke, move to number 5 atau nomor 5. Dibaca setiap 1 hektar kebun membutuhkan 1,5 ton pupuk kandang. Jika Pak Budi ingin memupuk 1/2 hektar kebunnya, berapa ton pupuk kandang yang dibutuhkan? Maka kita hanya perlu mengalihkan pecahan campurannya. Berarti untuk kalimat matematikanya adalah seperti ini. Oke, berarti yang harus kita lakukan seperti yang sebelumnya, yaitu merubah 1/2 ini ke dalam pecahan biasa ya Kak. 1 dikalikan dengan 2, lalu ditambah dengan 1 per 2 sama dengan 1 dikali 2, 2, 2 ditambah 1, 3, maka 3 per 2. Lalu 2 1 per 2, 2 dikali 2 ditambah 1, maaf ya, tambah 1 sama dengan
ininya per 2, ketinggalan. 2 dikali 2 4, 4 ditambah 1 5, maka sama dengan 5 per 2. Setelah itu kita tinggal tulis ulang ya semuanya ini. Baik, tinggal kita tulis ulang ya Kak, yang tadi 3 per 2 dikali dengan 5 per 2. Yang mana hasilnya itu 3 dikalikan dengan 5, 15, 2 dikalikan dengan 2 sama dengan 4. Lalu 15 per 4 ini harus kita rubah ke dalam pecahan campuran ya Kak. Berarti 15 dibagi 4 itu dapat 3 ya. Lalu di sini penyebutnya tulis 4. 15 dibagi 4 itu kenapa dapat 3? Karena yang mendekati perkalian 4 itu dengan angka 3 yakni hasilnya 12. Lalu 3 dikali 4 kan 12. Lalu ditambah berapa supaya jadi 15? Ditambah 3. Maka hasilnya adalah 3 per 4 ton pupuk kandang yang diperlukan Pak Budi untuk memupuk 1 per 2 hektar kebunnya. Oke, itu nomor 5. Baik, sekarang kita move to perkalian desimal ya. Yang nomor 1, 12 dikali 3,2. Caranya sama dengan perkalian ke bawah seperti pada umumnya. Hanya saja yang kita lihat adalah komanya. Jadi kita lihat ada berapa angka yang ada di belakang koma. Baik, penyelesaiannya Miss Vita tulis di sini ya, 3,2 dikali sini. Lihat, ini ada satu angka di belakang koma ya, kita tinggal kalikan saja. Berarti 2 dikalikan dengan 2 4, 2 dikalikan 1 2, lalu 3 dikali 2 6, 3 dikali 1 3, lalu kita tinggal jumlahkan 4, 2 tambah 6 8, lalu 3. Nah, perhatikan, dia ada satu angka di belakang koma ya. Maka nanti di belakang, dari belakang ini kita melangkah satu langkah, 1. Maka di sini letak komanya. Maka hasil dari 12 dikali 3,2 adalah 38,4. Seperti itu. Nah, untuk cara nomor 2 sama, yang diperhatikan adalah ada berapa angka yang ada di belakang koma dari masing-masing angka. Berarti kalau misalnya ini 7,75, lalu 1,2 kalikan ya. Ini lihat, perhatikan ada 2 angka. Lalu ini ada 1 angka yang ada di belakang koma. Nah, nanti untuk jumlahnya berarti nanti akan ada 3 angka di belakang koma. Ayo kita kalikan terlebih dahulu. 2 dikali dengan 5 10. Simpan 1. Lalu 2 dikalikan 7 14. 14 ditambah 1 15. Simpan 1 kembali. Lalu 2 dikali 7 sama 14. 14 ditambah 1 15. Lalu kita kalikan yang 1 dengan 7,75. 1 dikalikan dengan 5 5. 1 dikali 7 7. 1 dikali 7 lagi 7. Lalu kita tinggal jumlahkan 0. 5 tambah 5 0. Tulis ini 1. Lalu 1 tambah 5 6. 6 ditambah 7 13. Simpan, tulis 1. 13, simpan 1 di sini. 1 tambah 1 2, 2 tambah 7 9. Nah, berarti kan ada 3 angka nih. Berarti kita melangkah nih, 1 2 3. Berarti nanti di komanya ada di sini. Ingat, kalau misalnya ada angka 0 ini di paling akhir ya, maka
ini tidak usah ditulis, maka hasilnya hanya 9,3. Berarti di sini bisa Miss Wita tulis jawabannya untuk 7,75 dikali 1,2 adalah 9,3 ya. Berarti ini itu nanti akan ada 3 angka. Berarti hasil penjumlahan angka-angka yang ada di belakang koma ini itu akan mempengaruhi berapa jumlah angka pada hasil di belakang koma. Seperti itu, Kak. Baik, sekarang kita kerjakan yang nomor 3. 4,74, berarti ini ada 2 angka di belakang koma. 2 angka bisa kita tulis ya. Langsung. Lalu 1,25 sama ada 2 angka juga. Lalu kita kalikan, berarti nanti hasil akhirnya akan ada 4 angka di belakang koma. Yuk kita kalikan. 5 dikali 4, 20, tulis 0, simpan 2. Lalu 5 dikali 7, 35, 35 tambah 2, 37, tulis 7, simpan 3. Lalu 5 dikali 4, 20, 20 ditambah 3, 23. Lalu 2 dikalikan dengan 4, 8. 2 dikalikan dengan 7, 14, tulis 4, simpan 1. Lalu 2 dikali 4, 8, 8 ditambah 1, 9. Lalu 1 dikali dengan 4, 4, 1 dikali dengan 7, 7, 1 dikali dengan 4, 4. Lalu kita tinggal jumlahkan. 0 kita turunkan, 7 tambah 8, 15. Kita tulis, simpan di sini 1, 1 tambah 3, 4, 4 tambah 4, 8, 8 tambah 4, 12, tulis 2, simpan 1, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 9, 12, 12 ditambah 7, 19, simpan 1, berarti tambahkan jumlahnya 5. Nah, berarti kan ini lihat ada 2 angka dan 2 angka, lalu berarti jumlahnya 4. Maka nanti di sini akan posisinya yuk 1, 2, 3, 4. Berarti letaknya ada di sini. Berarti bisa di sini Miss Wita tulis, oh ya, di sini ada angka 0 terakhir, berarti ini tidak usah ditulis. Maka yang ditulis adalah 5,925. Lanjut ke nomor 4. Sebuah meja berbentuk persegi dan mempunyai sisi 80,52. Tentukan luas persegi tersebut. Persegi. Berarti persegi itu seperti ini ya, Kak. Dia sisinya sama. Berarti ini ada 80,52 dan juga 80,52. Ingat, persegi itu luasnya sisi kali, karena luas persegi adalah luas sisi kali sisi, sama berarti kita tinggal kalikan ya, 80,52 dikali 80,52. Ini ada 2 angka ya di belakang koma, sama ini juga ada 2 angka, berarti nanti pada jumlahnya ada 4 angka di belakang koma. Dan kita kalikan bersama yuk. 2 dikali 2, 4. 2 dikali 5, 10. Tulis 0, simpan 1. 2 dikali 0, 0. Tambah 1. 1. Lalu 2 dikali 8, 16. Lalu 5 dikalikan dengan 2, 10. Simpan 1 lagi. 5 dikali 5, 25. 25 ditambah 1 ialah 26. Tulis, simpan 2 di sini. Lalu 5 dikali 0, 0. 0 ditambah 2, 2. Lalu 5 dikali 8, 40. Lalu 0. Perkalian 0. 0 dikali 2, 0. 0 dikali 5, 0. 0 dikali 0, 0. 0 dikali 8, 0. Lalu 8 kali 2, 16.
tulis di sini 1, 8 dikali 5 40, 40 ditambah 1 yaitu 41, tulis 1 simpan 4, lalu 8 dikali 0 0, 0 ditambah 4, lalu 8 dikali 8 64. Kita jumlahkan, turunkan 4, turunkan 0 tambah 0, 1 tambah 6 7, lalu 6 tambah 2 8, 8 ditambah 6 14, 1 tambah 1 2, 2 ditambah 1 3, 4 ditambah 4 8, 4 6. Baik, lalu berarti dia harus ada 4 angka di belakang koma, 1 2 3 4, maka dia di sini letaknya. Berarti luasnya adalah 6048,4704 cm persegi. Ini adalah jawabannya untuk nomor 4. Baik, sekarang kita ke nomor 5. Nomor 5. Ada sebuah akuarium berbentuk persegi panjang, mempunyai panjang 45,25 cm dan lebar 27,3 cm. Tentukan luas akuarium tersebut. Perhatikan persegi panjang, mempunyai panjang dan lebar. Panjangnya 45,25 cm, lebarnya 27,3 cm. Perhatikan persegi itu luasnya adalah, luas persegi itu panjang dikalikan dengan lebar. Berarti kita tinggal kalikan saja ya Kak. 45,25 dengan 27,3. Kita kalikan. 3 dikalikan dengan 5, 15, simpan 1, 3 dikali 2, 6, 6 tambah 1, 7, coret satunya, lalu 3 dikali 5, 15, tulis 5, simpan 1, 3 dikali 4, 12, 12 tambah 1, 13, lalu 7 dikalikan dengan 5, 35, simpan 3, lalu 7 dikali 2, 14, 14 ditambah 3, 17, tulis 7, simpan 1, yang ini coret, lalu 7 dikalikan dengan 5, 35, 35 ada simpanan 1, berarti 36, tuh coret 1, simpan 3, 7 dikali dengan 4, 28, 28 ditambah 3, 31. Lalu yang terakhir, perkalian 2 dengan 45,25. 2 dikali dengan 5, 10. Ya, berarti tulis 0 simpan 1 di sini. 2 dikali 2, 4. 4 ditambah 1, 5. Lalu 2 dikali 5, 10. Tulis 0 di sini, simpan 1. Lalu 2 dikali 4, 8. 8 ditambah 1, 9. Yuk kita jumlahkan. 5 turunkan, 7 ditambah 5, 12, tulis 2, simpan 1. 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 7, 13, tulis 3, simpan 1. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 6, 10. 10 ditambah 5, 15, tulis 5, simpan 1. 1 tambah 1 tambah 1, 3. Lalu 3 tambah 9, 12. Lalu karena ini ada berapa? 2 angka, lalu ini ada 1 angka, maka nanti akan ada 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3. Maka ini di sini komanya. Maka untuk luas akuarium sama dengan 1235,325 cm persegi. Ini adalah hasilnya. Baik, apakah jawabannya sama dengan yang kalian telah kerjakan, Kak? Baik, jika semuanya sama berarti 100 for you. Good job, Kak. Thank you all for watching and listening.